Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan berkah-Nya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang seminar Taman Budaya Yogyakarta dalam acara Salam Sehat Masyarakat Karawitan Yogyakarta, Mas Karyo, dengan tema Liminalitas Karawitan. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang berbahagia pada hari ini. Meskipun sedang berpuasa, tapi semangat kita tidak boleh berhenti ya. Jadi kalau saya bilang salam budaya, para peserta bisa menjawabnya dengan lestari budaya. Oke, kita coba tes ya. Salam budaya. Lestari budaya. Baik. Acara ini didukung oleh Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Taman Budaya Yogyakarta. Namun pertama-tama perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat, salam sehat. Dan yang terakhir, penutup. Baik, hadirin yang berbahagia, mari kita awali acara pada hari ini dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh saya. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita pada hari ini diberikan keberkahan, kelancaran, serta melahirkan manfaat yang signifikan bagi progresivitas kebudayaan Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian, mohon berkenan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Jadikan
para peserta seminar yang berbahagia, kita akan memasuki acara inti, yaitu Salam Sehat Masyarakat Karawitan Yogyakarta Mas Karyo dengan tema Kriminalitas Karawitan yang akan dipandu oleh moderator. Dan perlu diketahui bahwa moderator kita pada hari ini adalah Saudara Imade Christian Wiranata Redian atau biasa dipanggil Mas Redian, yang merupakan pegiat seni Yogyakarta yang berfokus pada seni tari klasik Yogyakarta. Dan saat ini ia sedang menempuh studi di Universitas Gadjah Mada jurusan Magister Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa. Kepada Saudara Redian, persilakan. Baik, terima kasih Mbak Sida. Kita tepuk tangan yang meriah membolehkan. Ya, karena bagi saya Taman Budaya Yogyakarta ini suatu ruang yang sangat akomodatif. Karena MC-nya harus dihadirkan dari Jawa Barat. Ya, jadi Mbak Sida kita ini saya perkenalkan sedikit, beliau ini kuliah di ISTI Bandung. Nah, sekarang juga berkuliah bersama saya di PSPSR UGM dan juga mengambil peminatan lain. Dan juga dari notulensinya kita yang sudah memakai kebaya pink yang sangat eye-catching ini, nah ini dihadirkan dari Jawa Timur. Ya tadi para notulen dan juga para MC-nya ini sudah datang ke sini untuk bertugas bersama kita. Dan terima kasih sekali atas peran sertanya di Taman Budaya Yogyakarta ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam rahayu untuk kita semua dan salam budaya. Iya, suasananya masih sangat lapar ini ya. Oke, Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman para insan pemerhati karawitan budaya Yogyakarta dan juga seni karawitan pada umumnya, kita berbahagia sekali bisa bertemu bersama. Dan Salam Sehat Masyarakat Karawitan Yogyakarta ini sudah keempat kalinya diselenggarakan. Jadi kami terima kasih sekali pada Taman Budaya Yogyakarta dan juga dengan dukungan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kita semua bisa memperoleh kesempatan untuk berdialog bersama mengenai apa fenomena seni karawitan yang sedang eksis di Yogyakarta dan juga di sekitarnya. Dan saya kira dalam tahun 2023 ini, dan kita awali di bulan puasa, bulan yang dengan penuh rahmat ini, kita akan membahas suatu tema yang saya kira tema yang sangat reflektif. Jadi hari ini kita tidak akan membahas suatu persoalan yang sifatnya teknis mengenai kara dan juga sebagainya, tetapi kita akan melihat gejala-gejala yang sekiranya perlu untuk kita simak bersama dan kadang kita tidak sadar. Teman-teman sekalian, tentu saja pandemi COVID-19 bisa dibilang sudah usai ya. Dan itu ditandai dengan, kalau kita melihat dari fenomena seni pada hari ini, kesenian karawitan di Yogyakarta sudah dengan bebasnya menyelenggarakan acara, baik itu dalam bentuk ekspresi seni secara mandiri ataupun acara yang berkaitan dengan instansi-instansi terkait. Dan saya kira dalam fenomena post-pandemik ini sebenarnya ada dua ekspresi atau dua impresi yang bisa kita lihat di sekitar kanan kiri kita. Ada suatu dua persepsi. Yang pertama, kita mengalami post-pandemik ini dengan suasana kegembiraan, bahwasanya kita sudah dengan bebasnya bisa berkarawitan tanpa harus diuber-uber oleh Satgas Covid. Dan juga ya pada akhirnya harapan kita seperti kalau orang Jawa menyatakan semoga keadaannya seperti yang lalu gitu. Podo ekonomi, dan akhirnya memang ada suatu kebebasan ekspresi tadi. Tetapi di satu sisi ada suatu kegelisahan yang terjadi, dan boleh kalau kita membahasakannya secara akademik, kegelisahan karena adanya masa transisi dari COVID menjadi post pandemi. Ini disebut sebagai situasi yang sifatnya liminal. Jadi kita ada di situasi ambang. Mengapa saya mengatakan ini situasi liminal atau suatu yang menggelisahkan? Karena terkadang kita sadari, oke, kita boleh berkarawitan seperti yang kemarin, tetapi tidak juga seperti yang dulu juga. Jadi ada
ada suatu gejala yang sekiranya dari pandemi ada sesuatu durasi yang sangat lama, boleh kita hitung 3 tahun lebih. Saya kira dihitung sudah 3 tahun ya. Dan waktu yang lama ini membuat suatu habitus baru, suatu kebiasaan yang tentu saja bisa dikatakan sebagai kebiasaan yang sangat menumbuh. Dan kebiasaan ini tidak hanya berkaitan dengan seorang pengerawit itu sendiri, tetapi juga seorang audiens. Bagaimana kebiasaan ini juga berpengaruh kepada siapapun yang mengapresiasi dan juga siapapun yang akan menyelenggarakan. Jadi dalam hal ini konteksnya sudah jelas ya. Kita membicarakan 2 konteks, yaitu pandemi dan transisi, yaitu dalam post pandemi, dan juga kita akan berputar dalam hal teks. Dalam hal ini karawitan dan juga masuk ke dalam seni musik. Dan menjadi permasalahan dalam diskusi ini adalah bagaimana menyikapi gejala masa transisi atau masa liminal ini, dan juga kita terlepas dari post pandemi, karena kita perlu untuk memprospek jauh lebih dalam. Bagaimana selanjutnya? Apakah akan sama seperti yang dulu sebelum pandemi, atau ada suatu terobosan baru? Karena kita sangat erat dengan istilah namanya new normal, dan terkadang kita tidak harus menghadirkan banyak massa untuk menyelenggarakan seni karawitan. Itu salah satu contohnya. Jadi pertanyaan yang menjadi permasalahan kita adalah bagaimana menyikapi gejala masa transisi liminal dan post pandemik bagi masyarakat karawitan Yogyakarta. Dan berbahagia sekali dan saya sangat berbangga bahwasanya di tempat ini saya bisa duduk sejajar dengan 2 guru besar kita, dengan 2 profesor dan juga 1 calon profesor. Ya, kita doakan Mas Anas Sunego akan menjadi profesor, untuk Prof Vito dan juga Prof mohon didengar anaknya. Dan pada hari ini kita akan melihat berbagai perspektif mengenai permasalahan ini ya. Terutama dalam hal sosiokultural. Dalam hal ini karawitan tidak berdiri sendiri sebagai musik yang hanya ditampung, tetapi ada suatu kehidupan yang kompleks. Maka dari itu dari sosiokultural kita akan mohon gagasannya dari Prof Suminto Sayuti, yang tentu saja sangat erat kaitannya dengan kajian budaya, terutama kajian budaya yang ada di Jawa. Kemudian permasalahan mengenai dalam hal teks, yaitu teks pertunjukan, yaitu musik secara general, kita akan membahas bersama Profesor Triyono Bramantio MA PhD, yang tentu saja sangat kompeten dalam bidang permusikan dan salah satunya akan menggagas spiritual karawitan. Lalu semakin mengerucut kita akan mengetahui bagaimana perspektif dari seorang praktisi karawitan, dan tentu saja secara akademis pun juga saya kira sangat merambah ya, karena dunia akademis dan juga dunia praktis ini mungkin bisa dikatakan mengalami kontestasi dan juga bisa saling melengkapi untuk memberikan perspektif. Baik, tidak bisa berlama-lama lagi, tentu saja permasalahan ini perlu kita diskusikan setelah ini, dan kita awali dari Prof Suminto Sayuti. Prof Suminto, silakan. Matur nuwun Mas Redi. Saya mohon maaf pertama kali karena bicara saya belum lancar karena mantan stroker, bukan striker tapi stroker. Saksinya Mas Parto sama Mas Ano. Jadi hari ini saya sebagai salah seorang pecandu karawitan, bukan memahami karawitan, bukan, hanya penikmat. Nah, tadi dikatakan oleh Mas Redi bahwa saya itu supaya menelaah dari sudut kajian budaya. Kalau boleh, saya ingin berbicara masalah takdir seni karawitan jauh ke belakang. Jadi dalam pikiran saya, situasi liminalitas itu bagi karawitan sesungguhnya sudah dari sononya. Apa sebabnya? Karena karawitan itu selalu eksistensinya
didukung oleh hal yang lain, baik dalam kaitannya dengan pertunjukan wayang orang, ketoprak dan seterusnya, sampai kepada bagi orang yang punya gawe mantu, petaan dan seterusnya. Memang ada, zaman kita masih pada budaya lisan, kita belum masuk pada literasi budaya seperti hari ini. Dulu zamannya Mbah Cokro, kemudian Martosabdo, itu memang kita selalu mengandalkan rengeng-rengeng secara lisan dari radio, dari TV dan seterusnya. Waktu itu memang kerawitan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika transformasi terjadi seperti hari ini, yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Saya kira teman-teman di karawitan perlu melakukan repositioning diri. Ini catatan saya pertama. Jadi itu takdir karawitan memang seperti itu. Tapi kalau ada kodrat, pasti ada iradatnya. Nah, itu bergantung kepada kita semua. Seperti di kajian budaya misalnya, seperti arahan dari Mas Redi tadi, bahwa karawitan mesti dipahami sebagai ensemble proses sosial yang di dalamnya makna diproduksi sekali lagi. Kemudian setelah makna diproduksi, berarti makna itu disirkulasikan di antara para pendukung budaya itu, yaitu budaya karawitan. Lalu yang ketiga, setelah disirkulasikan, lalu makna itu dipertukarkan, tidak hanya di dalam diri orang-orang karawitan komunitas itu sendiri, tapi juga ke komunitas lain, sehingga akan terjadi mungkin dalam perspektif pendidikan sebagai pembudayaan, bukan pendidikan sebagai pembuayaan. Hati-hati, karena sekarang ini banyak pendidikan sebagai D-nya hilang, pembuayaan. Dosen-dosen tak geleme dhewe, guru-guru sak geleme dhewe, ora manut dosene ora lulus. Iki jenenge dudu pembudayaan. Nah, kalau dalam konteks seperti itu namanya education through and with karawitan. Nah, sampai hari ini itu masalah bagaimana karawitan sebagai media, sebagai sarana pendidikan belum banyak disentuh. Contoh, kalau kita menabuh gending, apapun yang polanya, ini ada guru saya Mas Parto, Anon juga guru saya, apalagi bapaknya. Itu nabuh gending apapun, kalau ada sekarang cakepannya mesti inanti, dan inantinya bapak yang itu terus. Nalikane rolling dalu mesti kuwi ora saka serat ngomong iki bar kuwi mitri ra anglangun liyane pomne saya nengah dinyo adus yang baku karawitan malah ndak jarang sekali kang titis panabuhipun kapan kuwi mesti nalikan ngantek telah kinandi nalikan.
Itu artinya apa? Dia itu memerangkapkan dirinya sendiri. Si karawitan itu kenapa tidak dibangun pola-pola atau cakepan-cakepan yang baru yang merambah sebagai satu bagian dari proses kebudayaan masyarakat. Itu beda dengan ketika dulu misalnya Nartosabdo selalu merespon keadaan, selalu itu. Kalengking misalnya sampai sekarang masih relevan. Baris terakhir berbunyi apa Mas Arno? Kalengking, janji Leno melebu jaringnya. Itu sampai sekarang Sopo Leno mesti melebu jaring bu politik, bu opol. Itu dari sisi itu saja. Tapi di balik itu semua Nartosabdo menciptakan Simpang Lima Ria, Jakarta Ngumandang, terus banyak sekali itu sebagai respon keadaan yang sampai kapanpun masih selalu kontekstual, termasuk globaglape, ono gajah kepengin menek, ulane kepengin ngelangi dan seterusnya. Saya nggak apa, tapi sebagai penggemar saya beberapa masih ingat. Nah, ketika ada perayaan-perayaan misalnya, ini dalam perspektif kajian budaya Mas Dedi, perayaan-perayaan yo mingko akui bae nek mantenan Jawa Solo yo laras moyo kuwi wae ora digarap tau kok. Saya jadi ingat ketika Mas Tabis jadi nganten dapat Mbak Putri Isna ini di SMK Bukisan. Itu dimulai dengan sholawat badar ditampani singo-singo. Aku nih Mas Parto. Itu kan garapan. Kenapa itu jadi menarik perhatian luar biasa? Padahal singo-singo itu cakepannya dari Mbak Narto itu. Padahal Mbak Narto itu kan non muslim, tapi wancine gagat enjang jago keluruk sesauran dan seterusnya. Dia mengisyaratkan bagaimana para muslim itu harus menunaikan sholat subuh. Contohnya seperti itu. Makanya dia menjadi koheren dengan sholawat badar ketika Tabis sama Putri bojone kuwi renteng-renteng runtung-runtung mlebu ning pawiahan manten kuwi. Itu namanya digarap. Ini sebian kuwi. Tapi singgalingan itu tandanya menarik. Bola balik kuwi wae. Yo ki suwe-suwe casahe ki milenial yo pilih apa NCT 70 apa ngono mesti. Ora iso disalahke, iki garek kita, takdir kita akan diwiradat apa tidak. Bagi saya seperti itu. Kajian-kajian kaya Mas Redi karo Mbak Sopo saka Sindak ning gone Mas Budikir saiki to, iya to. Mbok aku bulane kurang nang kono biyen. Saiki ora. Seni dan pendidikan biasa, tapi aku kesel. Itu kalau kajian-kajian selalu masalah garap apa segala macam itu, saya kira perlu dikontekstualisasikan ulang. Saya ingat betul ketika saya menjadi pembimbing adiknya Mas Reno, dosen filsafat UGM. Saya pembimbingnya. Dia menggunakan paket, disertasinya paket.
Saya juga punya bimbingan di UNES Semarang, judulnya Garap, dari Mas Joko Wioso. Dia S1, S2-nya di Solo, S3-nya di UNES Semarang. Nah, itu bagaimana mengaitkan itu semua pada gejala-gejala non-musik, non-karawitan yang di luarnya, sehingga apa? Terjadi transmisi budaya, ada pertukaran makna. Nah, ini mestinya kita jaga bersama, bahwa jalur, misalnya jalur Nidering-Rat, Kang Titis Panabui itu ini jalur sendiri. Tapi hendaknya ada juga seperti teman-teman perjalanan Sukrokasi menggarap itu jalur yang menerima apa? Secara terbuka perubahan-perubahan. Tapi yang ini sesuai dengan Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan ini tetap dipelihara, yang ini dikembangkan, yang berikutnya diberdayakan. Bagaimana mendidik masyarakat melalui karawitan. Seperti saya selalu ngomong dengan para dalang, mbok narkoba ki lakone anggota balik, Eko Patmosari, Dwi Martani, Tri Kawula Busana, sangat tepat itu. Ojo bolak-balik ngandhakin uang kuwi, ojo ngombe, ojo dilarang, mesti malah jajal. Cah jaman saiki kok mulane kudu nganggo cara piye carane lho. Kira-kira ngono kuwi. Matur nuwun. Ya, terima kasih Prof. Minto yang sudah memberikan kita informasi yang saya kira luas dan juga sangat tersirat bahwasannya kita sudah dapat dulu kriminalitas memang bukan suatu barang yang baru dan itu sudah sering terjadi bahkan sebelum pandemi. Dan pada intinya dari Kinato Sabdo kita perlu mempelajari bagaimana merespon keadaan. Nah, berbicara tentang keadaan, kita akan mencoba untuk lebih spesifik lagi karena tadi suatu kajian yang sangat luas bidang budaya dan sosiokultural. Kita ingin bertanya kepada Prof. Triyono Bramantyo yang tentu saja akan membicarakan mengenai gejala-gejala terutama liminalitas seni musik yang saya kira teks seni pertunjukan itu juga menyesuaikan ruang dan waktu. Prof. Triyono Bramantyo, dan bagaimana dari seni musik menghadapi hal ini, Prof. Triyono, monggo. Terima kasih Mas. Selamat sore. Salam budaya juga. Oke. Background saya orang musik memang, jadi dan musik barat, classical music. Jadi sama sekali saya awam dengan dunia kerawitan, tapi saya 100% penggemar dan penggemar karawitan, dan sesekali menjadi patron karawitan. Sebagaimana sebelum pandemi saya hampir setiap tahun membawa misi-misi budaya karawitan dan tari biasanya ke luar negeri. Jadi Mas Anton termasuk yang paling sering saya ajak ya, ke Taiwan, ke China, ke mana lagi dulu ya, ke Bangkok ya, jadi enggak di Bangkok ya, kita main di Stava di Bangkok sana. Nah itu tahun ini saya mulai dapat undangan lagi untuk pentas di membawa misi budaya lagi ke Nepal dan ke Singapura yang terdekat. Singapura nanti Agustus, dan rencana saya mau bawa juga nanti teman-teman dari Jogja, tentu saja dari Jogja, dari SMKI, dari Keraton, dari ISI, dari sanggar-sanggar sudah saya bawa semuanya. Jadi di
bisa dibayangkan lebih banyak aktivitas saya membawa misi budaya seni tari seni karawitan ke luar negeri dibanding musik klasik di Jogja. Tapi jauh sebelum itu saya aktivis konser-konser musik klasik di Jogja, termasuk dulu di sini ya, apa itu gedung sebelah itu teater apa itu ya. Dulu saya rajin mengadakan konser di sana. Nah, ke tema pokoknya tadi tentang kriminalitas itu, tapi saya mau berangkat dulu dari yang tadi disinggung kondisi post pandemik itu, menurut saya belum apa-apa dibanding sekarang ini kita masuk dalam kondisi post humanisme ya. Jadi ketika zaman humanismenya Hegel dulu, Hegel sudah bilang bahwa seni itu sudah kehilangan rohnya gitu. Ya sekarang ya. Jadi nilai-nilai spiritualitasnya itu sudah mati, itu kata Hegel ya. Kondisi sekarang bukan hanya liminalitas, tapi bahkan kondisinya adalah seni pertunjukan itu sudah menjadi screen ya. Lebih banyak artificial ya, artificial dan lebih banyak itu apa namanya ya, kristalan semacam itu ya. Jadi akibatnya panggung itu, jadi kondisinya panggung itu apakah masih relevan gitu. Yang pertama, anak-anak muda sudah mager, malas gerak. Jadi nonton konser ya di YouTube aja atau di TikTok aja, ya malah bisa sambil makan kacang rebus, ya, sambil minum kopi dan sebagainya. Jadi panggung sudah berpindah ke screen, tapi baiknya itu dia sudah langsung tersebar ke seluruh penjuru dunia. Pada ruang yang sama, pada waktu yang sama. Ruangnya juga ruang screen, tapi itu bukan jadi namanya menjadi space ya. Jadi ruang-ruang yang artificial gitu. Jadi bukan place ya. Nah, kondisi semacam itu yang lebih rumit, lebih runyam dibanding kondisi liminalitas yang diakibatkan oleh post pandemi ini. Ya. Kalau kondisi liminalitas itu mungkin faktor psikologis saja. Jadi gimana sebaiknya? Apakah mau kondisi pandemi semuanya pakai masker, kemudian berjarak dan sebagainya. Lalu main gamelan itu menjadi sangat kurang komunikatif, aspek-aspek komunikatifnya hilang. Kemudian juga akibatnya ekspresinya juga hilang. Jadi sama sekali ya kurang bagus ya, akibatnya memang ya menyedihkan juga gitu. Memang kondisi pandemi menyedihkan. Nah, kalau masih ragu-ragu atau mau
kembali ke semula sebelum pandemi, atau kita bebas saja seperti dulu gitu. Tapi masalahnya kita menghadapi hal lain karena sudah sekian lama mager, jadi untuk datang menonton itu juga sudah suatu tantangan gitu loh. Digratisin sekalipun juga seperti konser-konser diisi itu loh. Gratis, dibayar berapa? Konser-konser diisi itu bagus-bagus loh. Yang orkestra isi siapa bilang tidak bagus? Itu konser hall yang kapasitasnya 300 orang saja itu tidak penuh. Jangankan penuh, separuh aja nggak ada yang nonton. Bahkan para mahasiswa isi sendiri. Kenapa bisa begitu? Padahal konser itu kan semacam bukan hiburan, tapi kan pembelajaran juga. Faktor-faktornya pembelajaran juga. Tapi itulah kondisi mager itu sudah sedemikian rupa. Jadi, ya kalau saya faktor yang kedua, kita selain hilangnya nilai-nilai spiritualitas, rohnya berkesenian itu hilang, kata Hegel ya. Tapi juga kata Richard Susterman ya, itu seni sudah mati ya. Terus Arthur dan itu bilang the death of mimesis, matinya mimesis karena memang screen itu ya sudah seni dalam screen itu sudah menghilangkan nilai-nilai mimesis. Apalagi banyak karya-karya yang sekarang dihasilkan oleh digital. Ya, aplikasi ada banyak loh. Nggak tahu cara membuat komposisi musik konserto itu apa? Ya tinggal klik program aja. Anda pun bisa, siapapun bisa membuat karya musik konserto. Gitu. Entah konserto violin, konserto piano, ya. Bisa gitu. Jadi semuanya ada di aplikasi. Nah, kecerdasan artifisial, kecerdasan semacam itu, rekayasa teknologi semacam itu, makin lama makin pintar. Ya beruntung karawitan tidak bisa begitu ini. Karena kalau karawitan dibuat standarisasi seperti gamelan Malaysia, itu kan tuningnya sudah standarisasi semua di A440 itu kan. Jadi ya bunyinya persis seperti tanda nada minor gitu ya. Apa jadinya? Kita mendengarkan karawitan Malaysia itu seperti mendengarkan keroncong gitu dalam tanda nada minor gitu, lagu-lagu langgam nada-nada minor gitu. Jadi kita masih beruntung, kita masih bisa mempertahankan gamelan itu non standar ya, tidak ada standarisasi, dan itu adalah local genius yang luar biasa buat kita. Jadi keberagaman gamelan itu tergantung siapa yang membuat, tergantung siapa yang bermain dan sebagainya. Dari situ sebetulnya ada satu nilai, yaitu individualisme yang bagus. Jadi seniman-seniman maestro zaman dulu itu punya gaya individual yang sangat luar biasa. Seperti romonya Mas Anwar
mengendang itu dari jauh itu udah kedengaran itu, ya itu Pak Kristo yang main dan kita dengar Ki Marto Pekrawit ya, genderanya itu setiap malam saya dengerin mengantarkan tidur ya. Improvisasi gender yang luar biasa ya, betul-betul jenius. Nah itu gaya individual semacam itu sudah mati juga, nggak ada ya. Pendidikan kata Prof. Sayuti tadi sudah menyeragamkan semua hal. Ya pasti kan, pasti. Jadi sudah kehilangan roh spiritualismenya. Yang kedua sudah kehilangan pula gaya individunya, gaya individu. Betul. Terus resiko yang lebih berbahaya lagi adalah sifatnya menjadi hipostatis. Karena apa? Karena lebih mementingkan screen, ya, panggungnya adalah screen, maka itu bersifat hipostatis. Ditonton berapa kali pun tetap gitu. Tapi kalau kita nonton ke konser yang sesungguhnya, gendeng yang sama bisa dimainkan berbeda pada keesokan harinya. Walaupun oleh pemain yang sama. Mungkin moodnya berbeda, mungkin pengendangnya itu lebih suka, sekarang kita bermain tempo deh yang lebih bervariasi gitu. Ya semua pengerawitnya ikut gitu. Jadi di situ nilai-nilai itu paling tidak ada 3 hal yang kita hadapi sebagai risiko dari adanya kriminalitas dari post pandemik yang justru melahirkan juga adanya post humanisme, kondisi-kondisi manusia yang fase terakhir gitu. Apakah kita masuk ke fase terakhir gitu? Ya itu gawat juga loh ya, gawat. Jadi ini tidak bisa kita pandang remeh-temeh ya. Harus serius kita pikirkan. Dan mestinya yang serius berpikir itu harusnya para menteri pendidikan ya. Satu orang menteri pendidikan dan para tokoh-tokoh pendidikan di atas sana. Sebaiknya dipikir bagaimana kampus merdeka belajar, apakah membawa solusi? Ya. Menurut saya ternyata tidak, malah ya beban studi sama saja masih banyak, ya kan? Masa S1 144 SKS dari dulu mempelajari segala macam gitu kan. Dibuat menjadi orang yang general gitu loh. Ya, bukan spesialis gitu. Ya padahal kan segala hal sekarang ada di screen ya. Ilmu pengetahuan, jadi yang dikonstruksi itu bukan hanya kesenian, tapi ilmu pengetahuan juga dikonstruksi. Ya, sekarang ada di screen ilmu pengetahuan itu, bukan di kelas dosen mengajar mahasiswa mendengarkan sambil ngantuk ya, itu bukan begitu. Ada di screen. Sering kali saya tanya mahasiswa, apa itu? Lalu mereka langsung pada menunduk semua. Ternyata di hadapannya Google. Ya, lalu mereka angkat tangan terus menjawab gitu. Tak kirain, pada hafal atau gimana? Ternyata dia di Google. Ya, simbah Google. Nah itu artinya apa? Artinya ya
HP atau komputer kita itu lebih smart dari kita. Ini juga kondisi post-humanisme tadi. Lihat, misalnya bangun tidur, ya, apa yang segera kita cari? HP, ya kan? Apa yang kita buka apa? TikTok dulu, ya, gitu. Kondisi seperti ini ya sudah menunjukkan bahwa kita dalam kondisi post-humanisme. Ya, tanda-tandanya sudah dimulai dari gerakan dadaisme pada seni lukis, ya, lalu musik abstrak, musik konkret, musik elektronik dan sebagainya, dan sekarang digital, seni digital. Ini sudah menunjukkan kita masuk ke era bukan post pandemi saja, tapi juga post humanisme. Yang ini yang lebih gawat, ya, ini yang lebih gawat. Jadi Anda sebagai generasi muda harus refleksi, mengadakan refleksi. Ini sebaiknya bagaimana kita? Gitu. Anda mau memposisikan diri, mau menjadi apa? Tergantung pada screen, atau mau tetap menjaga jati diri, menemukan jati diri, eksistensialismenya bagaimana? Eksistensi bagaimana? Gitu. Kalau kita masih bertahan pada eksistensi, bagus. Artinya kita akan kembali kepada kondisi naturalisme, ya, menghidupkan kembali mimesis, gitu. Menghidupkan kembali mimesis, nanti juga akan menghidupkan kembali budaya kita, budaya nonton gamelan, karawitan, konser karawitan, boleh sambil merokok, boleh sambil makan kacang, rebus sama pisang godok, ya, minum teh jahe, ya kan, sambil duduk bersilat, itu kenikmatan yang luar biasa. Dan itu ada komunikasi antara seni dan penonton, gitu. Kalau di sini mati, komunikasi itu mati di screen itu. Tidak ada nilai-nilai itu. Nah, inilah yang perlu kita jaga, terutama anak-anak muda harus kembali kepada jati diri, berrefleksi, supaya kesenian kembali kepada posisi semula, menghidupkan mimesis, roh berkesenian atau spiritualitas kesenian, dan juga menghidupkan semangat untuk menemukan gaya individu bermain, entah nembang, vokalnya yang sangat individual itu bagaimana, gitu, ya. Kalau di situ di Kristi, ya, itu ada perbedaan itu vokalnya, ya. Kalau Indian gitu ya, wah itu di Kristi, gitu, ya. Itu kalau di Jogja ini maestro tari ya banyak, tapi ya yang muda-muda itu harus menemukan jati diri itu tadi untuk bisa membuat menemukan gaya individu itu kembali. Saya kira nanti bisa kita lanjutkan diskusi. Terima kasih. Ya, kita berkenan untuk Profesor Triyono Bramantyo. Ya, ternyata memang permasalahannya tidak hanya post pandemi. Tadi Prof. Triyono Bramantyo sudah menjelaskan ada suatu hal yang sekiranya menjadi urgensi kita adalah post humanism. Dan tentu saja
kita akan menspesifikkan lagi kepada Mas Anon Suneko, calon profesor kita yang akan membahas mengenai teks karawitan yang tentu saja sangat spesifik untuk kita bahas. Tentu saja tadi Prof. Bram sudah sangat detail menjelaskan ada suatu gejala mager, kemudian gejala mau nonton konser itu YouTube aja deh, gitu. Bisa diulang-ulang. Kemudian Mas Anon lebih banyak berkecimpung di kira-kira ada proses apa nih, kajian apa, dan juga sekiranya saya kira sesuatu hal yang mungkin agak menyulitkan atau sesuatu hal yang mungkin sangat menekan itu bisa dicari suatu alternatifnya. Tentu saja kami mohon Mas Anon sekiranya bisa memberikan gambaran mengenai sudut pandang di karawitan, tradisi seperti apa, di dunia pendidikan seperti apa, dan monggo Mas Anon kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Yang saya hormati Prof. Minto dan Prof. Bram, Mas Rejian dan staf Taman Budaya Jakarta. Terima kasih yang sampai hari ini masih memberikan ruang untuk karawitan agar masyarakatnya mulai dibiasakan berpikir untuk masa depan karawitan. Bernuwun sangat. Di sini saya mungkin tidak akan terlalu banyak menyampaikan hal karena sudah didahului dengan paparan singkat tapi berbobot dari dua profesor kita. Mudah-mudahan ada waktu yang cukup untuk diskusi meskipun mungkin kita dalam keterbatasan ya karena harus ada mungkin acara lain atau buka puasa yang harus kumpul di rumah dan lain sebagainya. Cepat saja beberapa poin kebetulan tidak cancel tetapi sudah disampaikan oleh Prof. Minto maupun Prof. Bram. Jadi nanti kalau melihat slide di sana mungkin akan ada yang mirip tapi tidak kencang beneran. Swear. Ayo next please. Nah kalau ngomong tentang liminalitas, benar yang disampaikan tadi Mas Redian sudah dibuka dengan ilustrasi. Kalau kita sama-sama melihat kerawitan, kita lihat dengan kacamata kerawitan atau kacamata di luar kerawitan, kita akan melihat masa lalu kerawitan bagaimana, kemudian masa depannya itu kadang-kadang tidak perlu dipikir ya oleh praktisi seperti saya dulu. Ngapain mikirin kerawitan, sebenarnya saya kan gitu ya. Tapi ternyata kita perlu sekali memikirkan masa depan. Kemudian dulu mungkin hal yang berkaitan dengan kerawitan dikaitkan dengan nilai-nilai kesakralan. Nah sampai ke sini itu prosentasenya yang mengerektor gending atau mencipta gending yang sakral dan yang tidak sakral alias perubahan itu kalau dihitung prosentasenya sekarang banyak yang perubahan. Konservatif kalau zaman dulu karena kita belajar dari sana ya. Kemudian modern. Yang modern ini lagi galak-galaknya 2 tahun terakhir setelah ada pandemi, kemudian bikin macam-macam tadi. Tapi kalau dengan itu program ada sesuatu yang mati karena sudah kita dibatasi oleh ya dimensi yang menjadi berbeda dimensi gitu ya, jadi tidak ada interaksi. Kemudian pelaku dan penerima jelas. Jadi kadang-kadang sebagai praktisi kalau mungkin ada Pak Karto atau Prawi pun mungkin nanti kalau yang saya sampaikan ini salah ya. Ada seniman yang kadang-kadang tidak mikirin, tidak sama sih, tidak kepikiran kalau permainannya itu kemudian akan didengarkan oleh orang lain. Kadang-kadang bermain hanya untuk dirinya sendiri atau kadang-kadang bermain untuk interaksi internal antara lain. Nah, kadang-kadang sekarang ini jadi hal yang perlu diperhatikan, apalagi masuknya kamera-kamera jahat ini. Ya kadang-kadang gojekan atau apa ya, hal yang kadang-kadang sifatnya sangat individu dan
dinikmati hanya sendiri, tapi ternyata sebenarnya diperhatikan juga oleh orang lain. Ini dulu mungkin sering saya sendiri nggak mikirin itu. Rendang kalau pas partnernya sip itu udah nggak ngomong lagi orang suka atau tidak, itu hajar aja. Tapi ternyata sekarang itu perlu kita perhatikan. Ini menyangkut citra kerawitan. Kemudian ini yang tadi baru luring dan daring itu istilah yang lama tapi baru muncul mungkin akrab 2-3 tahun. Next. Nah ini laku rawit, mohon maaf Prof. Minto kalau saya mungkin salah dibetulkan. Laku rawit saya membuat istilah itu. Jadi para pengrawit masyarakat kerawitan ini dalam menjalankan rutinitasnya itu kadang-kadang lupa dengan laku rawitnya. Tadi yang disampaikan program juga begitu. Kadang-kadang kita itu tadi istilahnya idiokrasi itu penguatan ciri individual yang sekarang mungkin dilupakan banyak orang, dan sekarang ada tarik menarik antara ada orang yang ngajak modern yang cenderung, kalau dalam catatan saya, generasi kita ini digiring ke suka meniru, ya. TikTok itu kan dia kan lagu, kalau ada lagu yang lagi viral dipakai orang, kok bagus ya, tak pakai itu, tapi kontennya beda gitu. Jadi budayanya meniru. Kemudian modern tarik menarik dengan yang konvensional ya. Jadi yang konvensional juga masih ketika pandemi berakhir, tetapi kemudian keleluasaan dari fasilitasi terutama pemerintah yang sudah mengizinkan dan memfasilitasi pementasan secara langsung itu juga ternyata juga kebiasaan lama diulang lagi tanpa memperhatikan bahwa penikmatnya sudah berkembang. Artinya berkembang ini kalau dulu mungkin disuguhi gambir sawit itu sama betul, tapi ternyata terlanjur dimanjakan selama 2-3 tahun dengan produk kerawitan yang sudah digitalisasi, yang ringkes, yang sedap dipandang dan lain sebagainya. Suaranya ditata dengan tata suara yang menurut kebutuhan mereka proporsional. Nah, kadang-kadang kita kembali ke kebudayaan lama terus terlena. Nah, ini kita kayaknya tidak bisa begitu. Jadi harus tetap ada hal-hal yang bisa kita petik, yang bisa kita serasikan, sehingga perkembangannya ke depan itu bisa berpadu padan antara kita mempertahankan yang asli, yang orisinil, mungkin yang sifatnya konservatif, tapi yang modern juga ini perlu kita ambil. Next. Ini identitas yang tadi juga disinggung. Ini yang kadang-kadang lupa karena cenderung sekarang itu nek singuler, kalau nggak menarik, nggak heboh, yang nyobai lagi itu kalau nggak krocoh, nggak viral itu ya. Nek kerawitan terus ngomong jenis-jenis, saya kurang setuju juga. Jadi karena memang isinya kerawitan aja seluruh ini gitu. Ngomongin laras, nggak ada di dunia ini gamelan yang sama persis, kecuali gamelan yang distandarkan. Misalnya ada negara lain yang memproduksi gamelan yang distandarkan. Di Indonesia, di Jawa masih nggak mau. Ada bagian dari ciri legitimasi seorang itu ada di situ. Kemudian yaitu gamelan ya, gamelan kaitannya dengan laras lendro itu juga dikira keyboard aneh. Biarkan seperti itu. Kemudian aspek tekstualnya seperti lagu Irama Garap, kalau menurut Pak Maruf hanya ada 2 unsur sebenarnya yang paling penting. Kemudian garap juga menjadi kelengkapan. Nah ini yang mungkin belum terlalu akrab, tetapi sebetulnya di kerawitan itu kalau kita menyadari ada semacam, kalau istilah baratnya menyebutnya grammar ya, jadi kayak himpunan terstruktur. Jadi nek gending iki kergape ngene, kok gendere kudu ngene. Itu yang ada juga hanya ada di kerawitan.
Dan sebetulnya dulu tidak pernah ada yang ditulis di Pak Parto. Semua ketok tularnya dengan budaya tutur dan bisa lestari sampai tahun 2023. Keren gak? Tepuk tangan untuk kerawitan. Tapi kita tidak kalah dengan musik klasik barat. Kita mewakili musik klasik yang ada di belahan bumi itu. Next. Nah, sekarang kalau kita ngomong tren itu dikeroyoki macam-macam. Orang-orang yang concern industrialisasi juga pasti meliriknya tren. Ini piye gamelan garapannya piye? Oh kaya wingi ae nggon pakirane nggone Pak Popo. Apa sih ngene sing dan lain sebagainya. Dulu ketika warga larasnya Kisena Nugroho juga lagi ngehit-ngehitnya apapun garap perawitan di sanggar-sanggar di pedusunan juga itu menjadi kiblat trennya. Kemudian ada pasti untuk orang yang berkepentingan untuk melegitimasi sesuatu pasti juga akan melihat trennya sekarang masyarakat itu bagaimana sih seleranya. Kemudian yang di sana inovasi sudah punya hubungan baik dengan tren. Kemudian ini juga menyangkut eksistensi. Jadi tren juga sangat berkaitan erat dengan bagaimana kita menjaga eksistensi karawitan. Tetapi yang bagaimana begitu, tren yang bagaimana yang akan kita ikuti, mana yang tidak. Next. Kemudian sedikit cuma 8. Nah, ini bahayanya yang disampaikan Prof. Bram tadi. Beberapa bahaya yang sudah disampaikan, kalau saya simpulkan ini bendera setengah tiang untuk karawitan. Ya, karena kalau menurut catatan rangkuman saya tadi, budaya meniru, kemudian teman-teman yang kuliah di sini, saya beri motivasi di sini. Saya tidak ngelek-ngelek, saya memotivasi. Tapi mohon kalau saya kurang pas nanti bisa diterus. Teman-teman itu kan sekarang kalau dapat apa-apa itu kecenderungan nggak hanya teman-teman karawitan. Mungkin apa-apa itu karena kulino melihat di gadget kemudian menirukan atau membuat yang serupa, gitu kan, tidak pernah kemudian memaknai itu lebih dalam, diresepi sih. Kemudian sampai menang, kemudian opo-opoan gitu. Misalnya lagi belajar gending itu juga kemudian hanya 1-2 orang saja yang berdidik pertanyaannya sampai menanya hal-hal yang dalam sekali. Kecuali lepas mau TA ya. Nah, TA harus cukup awam. Kalau lagi di kelas, pokoknya yang diberikan aja yang sudah diterima. Nah, bahaya karena teman-teman namanya generasi muda yang ada di lingkungan saya ya, itu mudah puas, tetapi cepat bosan. Mudah puas tetapi cepat bosan. Jadi nggak pernah sampai jatuh cinta seperti Pak Bram dan Pak Minto. Jatuh cintanya dengan gamelan nggak diikuti dengan tindakan apa yang intens, misalnya selalu mendengarkan gending-gending klasik untuk pengantar hidup, nggak apa-apa pengantar hidup, tapi kan setidaknya kan apresiasi. Prof Minto sampai diikuti sampai apa namanya di sana begitu dulu. Yang karawitan kalah isin sama Prof Minto. Wah, main sekali. Ular kantor di wah dulu. Di partnernya ada Pak Parto di sini. Di next. Sedikit. Ya, ini yang akan mudah-mudahan kalau teman-teman tertarik, masyarakat saya kan di sini kan mengajar masyarakat karawitan Yogyakarta yang kali ini hadir. Mudah-mudahan kalau ini bisa dipublikasikan, nanti kita harus memang tak andili mengadakan pergerakan yang istilahnya beda tapi hampir sama, mapping innovation. Jadi inovasinya itu kalau kita mau inovasi kita harus memetakan lagi. Karena tadi yang disampaikan ciri-cirinya nggak boleh hilang, identitasnya nggak boleh hilang. Kinanti Pradogo yang tadi disampaikan, kenapa nggak pernah muncul kok malah para besan terus nalikan nilai dalu?
Padahal yang relevan itu Mas Yusuf, misalnya Kinanti Pradono itu, karena benar-benar syairnya ini menjelaskan bagaimana rincian-rincian itu berbunyi sesuai dengan seperti mengimitasi alam gitu. Jadi kita jadi lebih mudah memahami misalnya suara rebab yang ideal itu seperti apa sih. Pernah mundur layangan melalui ya, kemudian delok wong mundur layangan bisa sebagai sembahyang. Jadi kalau itu ya kurang luwih dan lain sebagainya. Ini perlu kita pikirkan. Kemudian segmen. Betul sekali, saya setuju dengan Prof. Minto yang klasik, yang asli, yang karya-karya masa lalu biarkan tetap, jangan sampai dirusak. Kalau bisa kita sudah punya teknologi maju, kita harusnya semakin maju juga melindungi mereka. Kemudian yang baru terus kita berikan ruang-ruang kamarnya. Ini gamelan untuk iringan film. Kalau yang untuk film saya dan Pak Parto mesti tidak bisa, sama Mbak Rapayu ya Mbak. Terus ini gamelan untuk tari, nah, itu ruangnya Pak Muklas, Pak Habis. Yang ini gamelan khusus luar negeri, ruangnya Prof. Nah, gamelan yang untuk suka-suka, untuk kenikmatan yang tinggi dengan Prof. Minto ya. Ada ruang-ruang kamar-kamarnya itu. Saya rasa ini bisa membuat kerajaan lebih berkembang. Kemudian updating karena kita sudah ketemu dengan perubahan dan ini adalah transisi, kita harus monggo diupdate. Misalnya dulu tuh sajian gending misalnya ya 3 bulan itu masih tahan ladran. Kalau sekarang dipaksakan bisa sakit hati karena penontonnya sudah pergi. Daripada budaya kita tidak diajeni, monggo kita mulai menata lagi. Sajiannya diberikan, yang sudah dilakukan Kinarto Sabdo merespon situasi sosial sebagai karya baru yang setelah diangkat dibikin lagu, pasti gending-gending akan viral. Karena anak-anak sekarang ketika disajikan misalnya Mego Bedung itu yo nggak tahu. Tapi kalau misalnya gending Mobile Legends, gending Mobile Legends, kok yakin lancaran Mobile Legends itu langsung. Iya, kadang-kadang harus ngapusi generasi muda untuk tertarik. Oke, lalu network expansion. Network ini jaringan yang dulu hasil saya ngasuh karung dengan Pak Bram. Salah satu yang nggak boleh dipindahkan adalah jaringan. Dan sekarang ini perluasan jaringan. Kalau jaringannya udah ketemu, sekarang diperluas lagi jaringan kamu. Next, terakhir. Udah ya. Nah, ini nanti untuk closing aja. Matur nuwun. Ada waktu kurang lebih 15 menit untuk diskusi. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita aplaus yang meriah. Ya, sudah melihat beberapa perspektif di sekarang yang dia. Tentu saja Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian memiliki suatu unek-unek, memiliki suatu gagasan atau bahkan ingin mempertanyakan lagi apa yang sudah dibahas oleh para narasumber. Silakan satu sesi saja, 3 penanya atau 3 penanggap. Bapak, 1, 2, lanjut. Bapak yang ada di belakang ini, silakan sebutkan namanya siapa, dari mana, dan juga pertanyaan dan juga tanggapannya. Terima kasih. Nama saya Edi, saya menghadapi masalah karawitan. Dulu saya pernah melihat suatu pertunjukan seni musik gamelan ya. Apakah kalau tidak salah itu namanya Yai Ageng. Jadi perpaduan antara gamelan dengan alat musik yang modern. Apakah itu termasuk jenis karawitan modern atau bagaimana? Kemudian yang kedua, bagaimana prospek ke depan dari kesenian atau karawitan yang ada, dan apakah juga ada perhatian atau mungkin usaha dari pemerintah atau swasta untuk melestarikannya? Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Edi. Lanjut Bapak yang berbaju biru. Silakan. Saya mau tanya ke Pak Fernando. Namanya siapa? Saya Reza. Bagaimana cara yang mudah untuk mengajarkan anak-anak itu cinta karawitan sama SD, SMP, Ya, terima kasih Mas Sani. Monggo. Terima kasih, selamat sore teman-teman, selamat sore Prof. Minto, program dan calon Profesor Prof. Anam. Saya ada 3 pertanyaan untuk ketiga narasumber sore hari ini. Yang pertama tadi ada gamelan Jawa itu dengan lokal jeniusnya ya programnya. Jadi ada gamelan ini berbeda-beda talanya. Lalu bagaimana kalau gamelan itu ditala diatonis? Bagaimana pendapat dari masing-masing narasumber? Kemudian yang kedua adalah karawitan itu kan banyak dikolaborasikan dengan musik barat. Itu bagaimana etikanya? Mana yang harus menyesuaikan gamelannya atau musik baratnya menyesuaikan? Kemudian yang ketiga tadi Mas Anu menyebut tentang grammar di aturan-aturan di gamelan Jawa. Nah, apakah bagaimana kalau komposisi yang baru itu tidak sesuai grammar? Misalnya ada mahasiswa yang membuat tugas akhir ini tidak sesuai aturan-aturan yang terstruktur. Nah, itu apakah merupakan sebuah inovasi baru atau malah dalam tanda kutip merusak tradisi? Gitu, menurut. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk para penanya. Monggo kita langsung tanggapi saja, terutama untuk masalah dari Pak Edi jika tadi sudah menanyakan mengenai Kiai Langgeng ini gamelan modern atau bukan, dan juga mengenai prospek karawitan kedepannya seperti apa. Monggo Prof. Pinto, saya pengantikan dunia yang pertama. Baik, terima kasih. Kalau boleh saya menanggapi secara umum termasuk pertanyaan berikutnya, masalah pendidikan, masalah hibridasi dan seterusnya. Kita masih ingat betul ketika Soekarno memberikan gamelan yang sekarang ada di SMA Loyola Semarang, gamelan Suryo Pranoto. Nah itu kan orang sebenarnya juga gamelan, walaupun mungkin nadanya beda dengan gamelan di Taman Sariaya. Nah tadi dikatakan oleh Mas Eno bahwa embat itu 1000 gamelan 1000 embat. Itu harus kita pertahankan. Bagi saya sebagai pecandu gamelan. Jadi kalau diposisikan sebagai satu namanya apa di musik itu? Ditala dengan satu jenis itu tidak bisa kalau gamelan, apalagi gamelan yang memang gitian dari misalnya dari tempatnya Mas Sarjoko dari Solo itu kan gitian itu tidak bisa, termasuk yang dibawa sama Profesor Nakagawa ke Jepang itu kan gitian semua, tidak bisa. Itu kekayaan gamelan ya, itu mbaknya kita pertahankan. Yang klasik seperti itu, bahwa yang berikutnya akan dimodifikasi dengan cara apapun silakan, tapi yang ini tetap sebagai idiosinkrasi sekaligus identitas budaya kita. Kita kadang-kadang kan tadi dikatakan masalah hilangnya mimesis dan seterusnya. Padahal kita punya ajaran dari Ki Hajar Dewantara, no telu niteni
niroke nambahi. Itu 03 di samping 03 ngerti, ngerasake, ngelakoni. Itu saja kita pelihara sebagai apa? Bingkai pemeliharaan warisan budaya seperti gamelan itu sudah sangat bagus, jauh dibandingkan dengan cara-cara barat seorang pendidikan di UNJ yang dulunya IKIP. Saya membaca ratusan buku barat tentang pendidikan, tidak ada seperti Jawa. Orang mengatakan yang tidak tahu Jawa sebenarnya katakan misalnya Jarwo Doso, padahal itu ilmu tertinggi di dunia bagi saya. Ono cengkir, kencengin pikir, di dunia mana ada seperti itu? Bumi opo sing mlebu bakal resmi. Podo-podo bumi ning siti isine wong mati. Batur paling batin catur misalnya. Dan itu semua sinawung ing karawitan. Kenapa orang menyebut nada satu jarene guruku jenenge Mas Pato? Barang visual nek gulu loro nek dodo telu itu ilmu mana di dunia ini selain di Indonesia, di budaya Nusantara? Tidak ada itu. Bahwa kita punya lubang 9 pakete yo songo nek 6 jenenge mulangan, nek songo apa? Nek menyuro daran mulangan, terus pandito marang siswane apa songo. Dan suruhannya jelas sekali, eko bumi wisawat tribunung catur maruto ponco taruh dan seterusnya. Nek barat enenge ekokritisisme. Di sini sudah dilaksanakan sejak beratus tahun. Sehingga saya katakan, apakah ada, tidak usah mengharapkan pemerintah, kita sebagai pemerintah diri sendiri saja. Tadi disinggung masalah merdeka belajar. Neng Jawa ki urunge apa jauh sebelum namanya Pak Menteri, Mas Menteri bilang bahwa merdeka belajar kampus merdeka dan KSW. Kita sudah biasa kok jenenge garap, wilek rangkep dan seterusnya. Garek piye carane mulangke karo generasi muda ben tertarik. Ono salah kok ngumumke jenenge jan kok salah gumun jare Profesor Parto. Lha ya iya salah gumun. Guru kowe dia lebih profesor daripada saya. Terus nyotali, nyomping, debean, debyung, putut, gulut, terus semedi. Itu kalau dioceng itu luar biasa. Masalahnya tolong teman-teman muda yang memang gilut itu ayo diocengi sebagai bodean budaya kita, identitas kita, jangan sampai tenggelam gara-gara teknologi. Teknologi itu cuma alat. Ini harus kita perhatikan. Ketika budaya lisan, ya kita oralite itu dulu itu kan sangat hebat.
nyetel radio Ralin ngrungokke wayangan Wonocolo dalane Narto Sabdo pengiringnya Condong Raos upamane ngono iki. Terus teater Angkasa Solo RRI, lalu di sini ada juga Mbak Maria Kadarsi dan seterusnya, luar biasa. Lalu teman-teman jangan lupa bahwa HP seperti ini hanya secondary quality. Ini kelisanan kedua untuk kepean. Sudah sejak dulu kita diajari hafal dan seterusnya. Makanya niteni niroke nambahi itu ilmu kreativitas coro saiki kesepen kreativite Ki Hajar nambahi rumusnya jelas pipolondo piporo lan sudo itu lebih dasar dari bukunya sore Silvano Arietti, dari bukunya John Penning yang judulnya Creativity Magic Synthesis. Alane Jawa biasa kuwi. Nek domo Jawa betul. Terima kasih untuk program Mas. Tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana mencintai karawitan untuk anak-anak. Monggo, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau di disiplin musik barat itu ada gerakan apresiasi. Jadi kalau Mas Karno punya program gerakan apresiasi untuk diseminasi karawitan bagi anak-anak SD, SMP, SMA, itu bagus, luar biasa. Mas Anam kayaknya sudah di Brito ya. Itu dengan manu-manu di Brito itu sudah diajari gamelan di sana. Ya itu satu cara ya, gerakan apresiasi. Yang kedua apa Mas tadi pertanyaannya? Oh, satu aja, oke. Jadi sebelum saya selesai, saya mau kenalkan, saya lupa tadi support itu ada Nyi Wahyu di sini. Oh, nah itu. Lulus S2 bimbingannya Prof. Saya itu. Orang wisuda. Selamat ya. Beliau ini pernah menggegerkan audiens di Taiwan itu di Concert Hall Taipei National Concert Hall yang luar biasa bagus itu ya, dengan apa buko gede bukonya apa judulnya Mbak? Ciuman ya, langsung wah penonton tuh langsung diam, langsung terkal terus. Satu ya itu tone color ya, warna suara yang tadi memiliki gaya individual itu. Sudah nampak begitu nembang baru satu gotro itu udah langsung membuat terpukau gitu audiens di sana. Walaupun mereka tidak ngerti karena orang-orang Taipei ya. Bagaimana bisa begitu tuh, kekuatan dari gaya individual, kekuatan apa ekspresi menyanyi yang luar biasa itu, nembang yang ternyata tembang itu bisa universal sebetulnya, bisa dinikmati oleh siapa saja. Jadi saya kira perlu kita kembali kepada filsafat estetika karawitan kita
tari Jawa kita, yaitu Yawuji, Brigat, Sudoramiko itu ya hal itu harus kita uri-uri gitu. Hanya itu. Kalau mau ngepot ya itu terbuka luas sih mau ngepot tuh. Tapi ya yang namanya pop itu ya terbatas oleh masa. Ketika masih ngepop ya disukai, tidak populer lagi ya tidak disukai. Ya. Gitu. Jadi sekali lagi selamat ya Nyi Wahyu. Oh S3 waduh. Keren. Ayo siapa yang menyusul? Ini harus pakai S3 ya. Bagus. Makasih Mas. Ya, terima kasih Prof. Bram. Kemudian yang terakhir dari pertanyaan Mas Sani mengenai Alagi atau Jalan Komunas tadi sudah dibahas ya dalam gamelan supra. Kemudian tadi menanyakan mengenai penyesuaian sikap antara attitude musik barat dan timur. Dan juga yang terakhir, apakah grammar dalam gambar ini harus ditaati atau kita memang bebas berinovasi? Monggo Mas Sani. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau seperti Kiai Kanjeng itu, kalau cara kita memaknainya dari berbagai macam segi, kalau selama itu masih wujud tabu-tabuan, itu berarti kita dalam pengertian yang moderat itu gamelan masih bisa. Apapun yang dipukul sebetulnya bisa. Makanya gamelan itu kan di Nusantara kan ada banyak banget. Tapi nggak sepakat kalau dibilang gamelan, nggak sepakat. Tapi mungkin yang dimaksud sama. Kemudian saya beruntung karena pernah melihat gamelan supra itu. Jadi pas di Sanata Dharma waktu diberi orientasi saya, luar biasa. Menyebutnya gamelan, saya dekati ternyata diatonis. Tapi cara memainkannya juga bisa dibilang inovatif karena jadi harus menemukan pola permainan baru tuh. Tidak semuanya seperti kalau alat musik silofon enggak juga gitu. Tetap seperti gamelan tapi kok ini cengkoknya kok modusnya aneh gitu. Begitu. Lalu Cinta Kerawitan saya hanya bisa menyampaikan satu seniman kita yang luar biasa. Biasanya juga rawuh di ruang kita ini, Pak Pardiman Joyoreturo, dengan akapela Mataram, dan sekarang yang punya Iji Pilih Mitiring karena kecil-kecil. Lalu ada OCM yang luar biasa. Kalau mungkin monggo silahkan follow yang punya anak-anak kecil, dari nggak kenal jadi kecanduan gamelan. Anak kecil-kecil banyak banget pandai menari gamelan. Di sini saya ada salah satu. Nah, ini Mas Fian ini salah satu pelatih di sana. Anggotanya banyak, saya selalu memantau karena Mas Pardiman selalu ngendika, pokoknya kowe benteng gitu loh di. Nah, aku benteng ulang, wah benteng wetane sopo dalam rangka untuk membiarkan. Kemudian yang disampaikan Mas Sani, kan saya rekan prihatin di PSDSR. Kalau dalam konteks pencarian, artinya kalau dalam kerawitan ini kami memberikan ruang seluas-luasnya untuk generasi muda karawitan berkomposisi. Kalau sedang berkomposisi, hal-hal yang mungkin tadi kita sebut aturan-aturan, himpunan aturan yang sudah terstruktur itu bisa dilepas sejenak. Yang kami pegang adalah identitas yang paling utama, yaitu satu, larasnya harus silindro pelok, kemudian media utamanya gamelan. Jadi kemerdekaan memperlakukan gamelan ini juga bagian dari proses pembelajaran yang kami berikan. Meskipun kadang-kadang ada malpraktek juga gitu, misalnya malah jadinya rusak gamelannya, tapi kan dibalik itu kemudian ada pendidikan. Oh ternyata kalau dibunyikan dengan cara dipukul terlalu keras ini menimbulkan kerusakan dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk ruang tertentu itu kadang-kadang itu harus kami tanggalkan dulu, dan lahirnya komposisi-komposisi
bisa dibilang ngehit di Jogja ini karena justru dari menanggalkan grammar-grammar itu tadi. Kadang-kadang menukarkan aturan yang ada di instrumen tertentu ke instrumen lain itu hukumnya sangat halal banget gitu, dalam rangka mencari kebaruan daripada merusak atau mengadopsi gaya-gaya yang nggak jelas. Kadang-kadang malah justru diputar-putar begitu. Nah, alhamdulillah karena di Jogja kehidupannya lumayan dinamis ya, jadi yang masih konsep di tradisi mempertahankan yang apa adanya juga meskipun dalam kondisi puasa job maksudnya. Tapi tetap semangat ya ya. Puasa ini ya puasa itu. Iya, saya kira demikian Mas. Terima kasih teman-teman yang sudah Ya, terima kasih sekali Mas Amon, dan dengan jawaban dari Profesor Amon tadi ini juga sudah mengakhiri sarasehan Mas Karyo liminalitas karawitan. Dan tentu saja teman-teman masih ada 2 pertemuan lagi. Kita tunggu update informasinya karena sarasehan yang difasilitasi oleh Taman Budaya Yogyakarta ini masih akan membahas hot issue yang tentu saja menarik untuk kita diskusikan bersama. Karena hampir buka puasa, saya ingin menutup sarasehan ini dengan kesimpulan sedikit saja. Tetapi nanti kesimpulan dari panjenengan silahkan bisa direnungkan di rumah masing-masing. Liminalitas bukan barang yang baru, sebab ketidakpastian adalah suatu kepastian itu sendiri. Liminalitas memang hanya sebagian fenomena, tetapi hal yang sekiranya perlu kita renungkan bahwasannya adalah suatu urgensi post-humanism, yaitu berakibat pada hilangnya roh seni dan juga hilangnya jati diri dari seni karawitan gaya Yogyakarta salah satunya. Dan satu pesan dari Mas Amon yang sudah kita dengar bahwasannya mari kita sadar diri dan kita upgrade mindset kita. Tetapi kita perlu untuk membanggakan diri bahwasannya this is not the end, jadi it's just a beginning. Dan tidak ada satu pesan yang bisa kita tanamkan melainkan mari kita hidupkan karawitan Yogyakarta. Saya Imadi Kristian Wirantaridiana, mohon maaf sekiranya ada kekurangannya, dan terima kasih atas dukungannya, dan kami kembalikan kepada Sinda sebagai pembawa acara. Terima kasih Mas Redian yang telah memandu sarasehan kali ini. Tadi itu benar-benar sarasehan yang sangat menarik. Setuju nggak? Para peserta setuju nggak? Kalau gitu saya mau dengar lagi nih, semangatnya terakhir ya. Salam budaya. Terima kasih banyak para peserta yang telah menghadiri seminar ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih pada narasumber yang sangat luar biasa, sungguh kami tercerahkan sekali atas paparannya yang sangat eksploratif dan membuka kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara dan panitia Taman Budaya Yogyakarta atas segenap fasilitasnya. Semoga sarasehan ini berdampak pada kemajuan seni karawitan di Yogyakarta. Amin ya rabbal alamin. Saya Sinda pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sampai berjumpa di sarasehan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sesi foto bersama.